Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sub pembelajaran ke-1, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita jelaskan kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Fastabiqul khairat. Baik, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat memiliki sikap fatonah sebagai implementasi dari pemahaman kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang kelima, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ke-25 sebagai nabi terakhir. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yaitu di saat pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habasah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, seperti digambar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung ababil membawa batu-batu kerikil dari neraka Sijil dan dilemparkan kepada tentara bergajah. Mereka mati seperti daun dimakan ulat.
Kejadian ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fil yang berarti pasukan bergajah. Nah, kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah, di mana tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah kirimkan burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah. Mereka mati seperti daun-daun dimakan ulat. Nah, jadi peristiwa lahirnya Rasulullah adalah bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal, atau disebut dengan tahun gajah, atau bertepatan 23 April tahun 571 Masehi, dalam keadaan yatim, diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal di saat Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Ibunya bernama Aminah. Kemudian Nabi diasuh oleh seorang baby sister yang bernama Halimatus Sa'diyah selama lebih kurang 6 tahun. Kemudian Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Kemudian ibunya meninggal di desa Abwa, diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib selama 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya bernama Abu Talib. Nah, jadi inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, atau bertepatan dengan tahun gajah, atau 23 April tahun 570 Masehi, atau yang kita kenal dengan peristiwa Maulid Nabi. Nah, inilah seperti digambar contoh peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian ini adalah baby sister dalam bahasa kitanya. Kalau dulu tradisi orang Arab, apabila seorang ibu melahirkan anaknya, maka dicarikan orang yang untuk mengasuhnya. Itu tradisi orang Arab di zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah Nabi Muhammad kita diasuh oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah selama 6 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Tak lama kemudian ibunya meninggal dunia di desa Abwa setelah pulang dari ziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad, si Abdullah. Namun jatuh sakit di perjalanan sehingga meninggal, sehingga dikuburkan di desa Abwa tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya lebih kurang 2 tahun lamanya. Kakeknya meninggal dunia, kemudian diasuh lagi oleh pamannya, yaitu bernama Abu Talib. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu Nabi sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim.
Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka kewajiban kita adalah merawat dan menjaga, mendidik serta mencintai anak yatim, seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Masa kanak-kanak, Nabi terkenal sangat jujur. Nabi Muhammad di usianya yang masih 8 tahun sudah terbiasa mandiri membantu pamannya Abu Talib mengembala kambing milik penduduk Mekah, seperti digambar. Jadi Nabi Muhammad SAW umur 8 tahun, Nabi kita sudah belajar mandiri, sudah belajar membantu pamannya mengembala kambing. Karena berkat kejujurannya, sehingga orang Mekah, orang Arab menitipkan kambingnya untuk dirawat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kejujurannya. Nah, inilah salah satu yang sangat menonjol perilaku Nabi Muhammad di waktu kecil. Orangnya sangat jujur, sehingga orang tertarik untuk menitipkan kambing kepadanya, dan hasilnya pun dibagi hasil. Nah, jadi Rasulullah SAW umur 8 tahun sudah mulai mandiri, mencari uang sendiri, dan sudah membantu pamannya bekerja. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW masa kanak-kanaknya, masa usia 8 tahun dia sudah mulai mandiri. Nah, kita pun harus seperti Nabi Muhammad. Kita harus mulai mandiri. Apa contohnya kita harus mandiri? Yaitu kita harus bisa mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, pergi sekolah sendiri, bangun tidur sendiri. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, artinya kita sudah mencontoh di mana Nabi kita umur 8 tahun sudah mulai mandiri. Nah, kita pun harus juga bisa mandiri. Setidaknya seperti yang kita jelaskan tadi, harus kita bisa. Pada masa remaja, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad dikagumi oleh para bangsawan dengan sifat kejujuran Nabi Muhammad. Beliau memiliki pengalaman berdagang dengan pamannya ke luar negeri Syam untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Siti Khadijah sangat mempercayai Nabi Muhammad dan mengagumi sifat kejujuran Nabi Muhammad berdagang. Nah, jadi ada seorang kaya raya, yaitu yang terhormat bernama Siti Khadijah, menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk dijual di pasar. Nah, Siti Khadijah sangat tertarik dengan cara Nabi Muhammad berdagang dan kejujurannya. Bahkan dalam sebuah cerita
Di pasar tersebut biasanya Nabi Muhammad berjualan di ujung-ujung. Dia tidak pernah berjualan di tengah pasar, tapi dia selalu di ujung. Tapi anehnya setiap dagangan yang dia jual selalu habis, sehingga orang kagum apa yang dilakukan oleh Muhammad ini, kok begitu larisnya jualannya. Nah, dalam sebuah cerita diceritakan bahwa ternyata Nabi Muhammad ini kalau berjualan dia jujur. Bagaimana dia jujur? Contoh, ketika dia membeli satu buah pena dengan juragannya seharga 5.000, lalu ketika orang membeli pena tersebut, dia katakan, ini harga pena saya ambil dari juragan, harganya 5.000. Nah, silakan Bapak beli berapa saja, yang penting ada untungnya sedikit saja untuk saya. Nah, dengan cara seperti itu orang senang, sehingga orang tidak segan membeli penanya itu dengan harga 5.000. Ada juga yang membelinya 6.000, ada juga yang membelinya 10.000, karena melihat kejujuran Muhammad dalam berdagang. Setiap barang yang dibeli oleh seseorang, dia katakan modalnya. Kalau tuan setuju, silahkan. Tapi kalau tuan tidak setuju, ya berapalah. Begitulah Rasulullah SAW dalam berdagang. Jadi dia katakan berapa modalnya, dan andaikan ada untungnya dari harga itu, alhamdulillah. Kalau ada orang yang cuma tidak ada uang untuk membeli, tidak cukup uangnya untuk membeli barang tersebut, maka Rasulullah katakan, ini barang saya beli 5.000, sekarang berapa uang Bapak? Uang saya Pak cuman hanya 3.000. Ya sudah, ambil. Begitu mulianya Rasulullah. Tapi walaupun dia jual harga barang dengan harga modal, tetapi begitu banyak juga yang membeli barangnya di atas harga modal, karena melihat kejujuran Rasulullah SAW, sehingga barang yang dijualnya habis. Setiap barang yang dibawanya ke pasar habis. Dan Rasulullah SAW kembali ke juragannya, si Siti Khadijah, dan Siti Khadijah kagum. Setiap barang yang dijual habis, sehingga Siti Khadijah pun merasa senang dan kagum cara jualan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di usia 12 tahun Rasulullah sudah dikagumi oleh para bangsawan dalam sifat kejujurannya. Terbukti ketika Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah. Di usia 17 tahun Muhammad telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri, perdagangan internasional, sehingga dia dikenal dalam dunia bisnis. Jadi di usia 17 tahun Rasulullah sudah memimpin perdagangan, sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri, keluar negeri Syam. Karena berkat cara Nabi berdagang, sehingga orang kagum, sehingga terpilihlah Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin ketika keluar negeri untuk berdagang. Nah, begitulah salah satu contoh kejujuran Rasulullah SAW dalam berdagang dan berbisnis, sehingga dikagumi oleh bangsawan dan
dijadikan Rasulullah sebagai pemimpin dalam setiap perdagangan ke luar negeri. Mudah-mudahan kita pun bisa mencontoh cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 35 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraih pertikaian antara bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melerai pertikaian antara kabilah bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya semula. Dengan kecerdasan fatonah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan saran dan cara solusinya yang tidak dipikirkan bangsa Quraisy yang berselisih tersebut. Jadi pada usia 35 ada sebuah peristiwa besar, yaitu ketika Ka'bah rusak. Nah, kemudian diadakan perbaikan, maka Ka'bah ini dibongkar. Nah, di dalamnya ini ada batu yang disebut dengan batu Hajarul Aswad. Nah, ketika bangunan ini sudah bagus, sudah selesai, nah, tinggal peletakan batu lagi, batu Hajarul Aswad. Nah, sehingga setiap kabilah dari bangsa Quraisy berselisih. Ada yang mengatakan kami yang lebih berhak, ada lagi kafir Quraisy mengatakan kamilah yang lebih berhak. Nah, sehingga terjadi pertengkaran. Nah, sehingga Rasulullah datang dengan kecerdasannya, fatonah yang dimilikinya, dia memberikan solusi dan saran. Nah, apa saran yang diberikan oleh Rasulullah? Nabi mengambil selendangnya, kemudian Hajarul Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta seluruh pemuka kabilah bangsa Quraisy yang berselisih tersebut untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajarul Aswad bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian meletakkan Hajarul Aswad tersebut ke tempatnya semula. Seluruh kabilah bangsa Quraisy yang berselisih tersebut merasa senang dan puas atas kecerdasan serta saran dari Nabi Muhammad. Sejak saat itu, para sahabat dan bangsa Quraisy memberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nah, seperti di kabar. Jadi ketika Ka'bah sudah selesai diperbaiki, tinggal peletakan batu Hajarul Aswad. Nah, semua bangsa Quraisy ini berselisih siapa yang paling berhak, sehingga datang Rasulullah memberikan saran. Dia lentangkan selendangnya, lalu diletakkanlah batu di atas selendang tersebut. Lalu Rasul menyuruh setiap pimpinan-pimpinan kabilah bangsa Quraisy untuk memegang ujung-ujung atau sudut-sudut selendang tersebut seperti ini. Lalu dibawalah ke dekat Ka'bah. Lalu Rasulullah lah yang mengambil Hajarul Aswad tersebut dan meletakkan ke dalam Ka'bah. Nah, bangsa Quraisy merasa senang dan puas atas keadilan yang
disarankan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua sahabat, bahkan orang-orang Quraisy memberi Nabi Muhammad gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nah, inilah salah satu bukti kejujuran Rasulullah, kecerdasan Rasulullah. Orang yang dapat dipercaya lah sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari kanak-kanak sampai beliau usia 35 tahun, dengan adanya sebuah peristiwa rusaknya Ka'bah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, mudah-mudahan juga kita semua memiliki sebuah kecerdasan fatonah, yaitu kita harus rajin belajar agar kita menjadi orang yang cerdas. Kalau orang cerdas, maka banyak solusi, banyak saran yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita teladani sifat jujur dan sifat fatonah cerdas Nabi Muhammad SAW dengan cara selalu jujur dan rajin belajar. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dirinya pasti pernah mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku pernah mengembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat." Fakta ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada di antara umat Islam yang rapuh mentalnya karena lingkungan, memandang pekerjaannya tidak bergensi, tidak dipandang masyarakat, dan lain sebagainya. Selagi pekerjaan itu halal, masuk kategori pekerjaan rendahan sekalipun, harus dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan kesyukuran. Dari pekerjaan itu akan hadir sifat berani, peduli, dan tanggung jawab, jujur. Jadi bersemangatlah untuk hidup mandiri, berdaya, dan terhormat. Andaikan diri terbatas ilmu, jangan malu bekerja sebagai apapun, asalkan halal dan tidak meninggalkan ibadah. Pelajaran bagi kita, mari kita tanamkan dalam diri kita semangat rajin belajar dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun, mandi di warung, ada sisa uang pengembalian harus dikembalikan kepada orang tua kita. Nah, jadi inilah pelajaran yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak yang jujur akan memperoleh keuntungan. Pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disukai dan banyak teman. Yang ketiga, disayangi guru dan orang tua. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghormati anak perempuan, tidak dihormati. Namun ketika Rasulullah datang, justru Rasulullah menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf
mengelilingi Ka'bah. Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Nah, inilah salah satu contoh kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya dan terhadap cucunya. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasihan. Nah, jadi kita harus menyayangi keluarga kita. Lihatlah, seorang ayah yang sedang belajar, tetapi anaknya bermain senang, tetapi ayahnya tidak marah. Nah, ini yang harus kita contoh. Kemudian kita harus sayang kepada cucu kita. Jadi kita sayangi. Nah, inilah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakatnya. Nah, ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, mengerjakan solat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lalu aku bertanya lagi, kata Mas'ud, apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Hadis hadir Bukhari dan Muslim. Jadi disinilah kita perlu berbakti kepada orang tua kita. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, seperti digambar. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua kita. Karena amalan apa yang paling bagus dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua kita. Jadi kita harus sayangi, harus kita patuhi, dan harus kita dengarkan nasihat orang tua kita. Selagi orang tua kita ada, kita harus berbakti kepadanya. Seperti digambar ketika seorang ibu sudah tua, tidak bisa bekerja, dia sangat rindu dengan anak-anaknya. Maka kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lihatlah perjuangan seorang ibu. Teringat bagi kita ketika kita berada di kampung, orang tua kita mengambil kayu bakar sementara kita digendong. Maka jika ada hutang di dunia ini yang tidak akan sanggup dibayar, adalah hutang anak kepada orang tuanya. Karena apa? Karena perjuangan jasa seorang ibu dan ayah kita. Maka sudah sepatutnya kita berbuat baik. Orang tua kita rindu dengan kita. Dan ketika orang tua kita sakit seperti digambar, kita harus antarkan berobat. Lihatlah seperti digambar. Ini adalah seseorang yang sedang viral dulunya, di mana dia membawa ibunya berobat dengan menggendongnya seperti ini.
luar biasa. Ini adalah contoh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang mencintai, menyayangi orang tua kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nah, seperti digambar. Jadi Rasulullah ketika berwudu, dia sangat memperhatikan, menganjurkan agar hemat menggunakan air. Nah, ketika berwudu, kita membuka kerannya tidak usah kencang-kencang. Dan ketika selesai berwudu, matikan keran air setelah berwudu, atau mandi, atau mencuci dan lain sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dapat hemat menggunakan air maupun menggunakan energi seperti listrik. Ketika mau tidur, lampu di ruangan tamu harus kita matikan. Kemudian televisi yang tidak ditonton lagi kita matikan. Kita hemat energi. Karena ini adalah anjuran Rasulullah agar hemat menggunakan air dan hemat menggunakan energi. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kita lihat hari ini lingkungan kita banyak yang sudah gundul, di mana hutan-hutan sudah ditebangi. Maka langkah kita adalah kita adakan penghijauan kembali, penanaman kembali, agar supaya hutan-hutan kita menjadi lebat. Kalau hutan-hutan kita menjadi lebat, sehingga hewan-hewan yang ada di dalam hutan seperti digambar, mereka dapat mencari makan dan dapat beraktivitas di hutan tersebut. Tapi ketika hutan itu gundul, maka hewan-hewan ini akan masuk di perkampungan atau di perkotaan dan akhirnya merusak, dan akhirnya ada yang jadi korban. Seperti cerita sebelum-sebelumnya, ada seekor harimau masuk kampung dan memakan peliharaan, bahkan ada yang menjadi korban keganasan hewan tersebut. Kenapa? Karena hutan sudah menjadi gundul, sehingga binatang yang ada di hutan itu keluar masuk kampung mencari makanan, dan akhirnya kita pun juga yang akan menjadi susah. Itu diakibatkan kalau hutan kita menjadi gundul. Kemudian dampak dari hutan menjadi gundul adalah ketika hujan lebat, sehingga terjadi longsor dan akhirnya menimbun, menggusur rumah perkampungan masuk ke dalam desa, sehingga banyak yang menjadi korban akibat banjir tersebut yang dikenal dengan golodo dan sebagainya. Akhirnya juga menyebabkan musibah menimpa manusia. Kenapa? Karena hutannya gundul. Oleh karena itu, langkah kita adalah kita harus menjaga lingkungan kita dengan melakukan penghijauan kembali untuk masa depan buat kita. Gerakan penghijauan 1000 pohon atau penanaman pohon seperti ini. Ini adalah solusi agar supaya pohon-pohon ataupun hutan kita menjadi lebat. Maka kita adakan penghijauan penanaman kembali. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini.
Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Agama tauhid untuk memurnikan akidah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak terpuji, membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat, seperti menanam sikap persaudaraan, saling tolong menolong, sopan santun, untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Nah, jadi Rasulullah SAW diutus itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Mudah-mudahan dengan mendengarkan, mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah, kita mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadikan akhlak terpuji, jujur, dan memiliki kecerdasan. Kita harus membiasakan berperilaku jujur dan harus rajin belajar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan negeri kita ini, daerah kita ini akan tercipta daerah yang tertib dan aman ketika masyarakatnya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.